Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum dimanapun berada, kita kembali lagi di episode Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Kali ini pembahasannya adalah pembahasan yang sebenarnya sehari-hari kita lakukan, sebenarnya sehari-hari kita mendapatkan, dan sebenarnya sehari-hari kadang ada komplain, kadang berjalan dengan baik, kadang berjalan dengan kurang baik, yaitu terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah aktivitas kita sehari-hari, apalagi di ruang pendidikan seperti kita, di organisasi pendidikan atau instansi pendidikan seperti kita setiap harinya menjalankan pelayanan publik, terutama kepada para mahasiswa yang ada. Nah, bagaimana kita melihat potret dari penyelenggaraan pelayanan publik di negara ini? Telah hadir bersama kita. Ini kebetulan ada kegiatan di Kalimantan Timur, menyempatkan diri untuk mampir ke Fakultas Hukum untuk bersama-sama dengan kita di Lamin Ilmu Podcast. Kita sapa Bapak Muhammad Najih, SHM Hum PhD, yang sehari-harinya saat ini menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Lamin Ilmu Podcast. Ya, kita menyebutnya mahasiswa kita atau para masyarakat yang melihat kita adalah pembelajar hukum, Pak. Pembelajar hukum. Iya. Selamat berjumpa untuk para pembelajar hukum. Ya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Pastinya, Pak, karena ini akan minimal menjadi bahan pembelajaran, karena kita di Fakultas Hukum ini punya mata kuliah yang terkait dengan pelayanan publik, Pak. Nah, materi atau perbincangan kita pada siang hari ini pasti akan menjadi ilmu yang akan bermanfaat bagi para mahasiswa. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh soal penyelenggaraan pelayanan publik dan ombudsman itu sendiri, Pak, ini bisa diceritakan sedikit nggak, Pak? Ini kok bisa Bapak kesasar ke ombudsman? Kok bisa tiba-tiba Bapak masuk ke ombudsman? Itu kira-kira apa itu, Pak? Kira-kira itu, Pak? Baik, jadi sebenarnya saya kan sehari-hari juga dosen. Dosen, di perguruan tinggi di Malang ya, di Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah. Sejak tahun 89. Sudah lama sudah, Pak, ya. Sudah dosen sangat senior, Iya. Pak. Jadi aktivitas saya selama di dosen kan juga terlibat di dalam advokasi anti korupsi ya di Malang itu, yang juga tidak jauh dengan persoalan pelayanan publik. Jadi di Malang saya juga ikut terlibat di mendirikan Malang Corruption Watch, MCW. Ya. Ya. Juga beraktivitas di bantuan hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Lembaga bantuan hukum. Baik ya. Nah, dari situlah kemudian juga ada para senior kan yang mendahului di ombudsman seperti almarhum Mas Ibnu Tricahyo. Itu salah satu ikut menginspirasi kan, sama-sama beraktivitas di Brawijaya juga. Di Brawijaya juga. Ya, saya alumni UB juga. Iya. Sama kita, Pak. Iya. Sama-sama alumni UB. Ini ketemu selamat ketemu ini di dan kebetulan podcast ini. Iya, dan kebetulan nanti ketua Pengda pengurus daerah IKUB Kaltim pun juga pernah mampir di podcast ini, Pak. Oh iya. Iya. Bu Mirna Safitri. Bu Mirna. Jadi ini kalau nanti sekarang menjadi deputi di IKN. Betul. Nanti ada pembicaraan soal IKN juga nih, Pak, terkait dengan pelayanan publik. Tapi monggo, Pak, lanjutkan, Pak. Itu tadi kira-kira. Ya, dari situlah kemudian ketika tahun 2020 di bulan Oktober ya, ada pembukaan bidding untuk pimpinan ombudsman. Saya ya sebenarnya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Jadi mencoba untuk ikut proses seleksi. Gitu ya. Ya, karena semua serba daring waktu itu kan, karena COVID ya. Saya ngikuti proses seleksi itu ya di Malang gitu ya. Terus sampai COVID waktu itu, Pak, ya. Betul. Iya, betul. Baru sampai fit and proper test saja dan tes kesehatan kami dipanggil ke Jakarta itu. Nah, kemudian setelah masuk 18 besar, kita diundang ke Jakarta untuk ikut seleksi kesehatan sama wawancara, kemudian fit and proper ke DPR. Kita juga mengikuti proses itu tanpa ekspektasi untuk sampai kepada
ketua ombudsman gitu. Hanya ya kita ingin diterima menjadi salah satu anggota pimpinan ombudsman lah begitu. Karena di dalam undang-undang itu kan bahwa pimpinan ombudsman itu ada 9 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan 7 anggota. 7 anggota. Itu semua diproses seleksinya bareng. Tetapi yang menetapkan siapa ketua, wakil ketua itu di DPR. Jadi presiden melalui tim sel setelah terpilih 18 orang dikirim ke DPR untuk dilakukan Fit fit and proper test. Nah, disitulah ada proses ya kita ya ikut jalani aja lah proses itu, aspek-aspek yang menyertainya, kemudian dalam proses itulah kemudian saya ditetapkan oleh DPR Komisi 2 untuk menjadi ketua ombudsman. Kemudian ada 1 wakil ketua dan 7 anggota. 7 anggota. Iya. Iya. Kemudian dilantik pada bulan Februari, tepatnya tanggal 21 Februari tahun 2021, untuk menjalankan kepemimpinan periode keempat. Jadi ombudsman ini sudah saya periode keempat. 4 ya, sejak berdirinya. Ya, betul. Ada Pak apa namanya Antonius Wiyata, ketua pertama, kemudian ada generasi kedua pimpinan itu Pak Danang Girindrawardana, Betul. dan generasi ketiga itu ada Prof. Amzulian Rifai, ya betul. yang sekarang ketua KY, kemudian baru saya yang keempat ini. Gitu. Iya. Berarti memang, tapi dulu memang berniat Pak ya untuk ya proses seleksinya ikut. Selain iseng-iseng berhadiah tadi, memang ada apa ini Pak yang mendorong Bapak, kan tiba-tiba nggak mungkin tiba-tiba pengen ikut gitu kan Pak, tapi kan mungkin ada yang mendorong Bapak untuk masuk ke ombudsman. Jadi pertama kita melihat bahwa ombudsman ini sebagai lembaga negara independen memiliki peranan yang penting ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Yang kedua, lembaga ini harus dikelola dengan benar untuk mendorong supaya tingkat korupsi di negara kita ini semakin turun kan begitu. Nah, itu yang di antaranya saya melihat bahwa inilah peluang yang saya bisa ambil peranan lebih luas gitu ya. Setelah jadi dosen selama 30 tahun mungkin ini. Iya, terus di MCW juga. Di MCW juga, sehingga ini pengalaman ini bisa kita harapkan menjadi peranan kita bisa lebih luas lah. Bisa dibilang memperbaiki dari dalam sekalian gitu. Betul, ya. Kalau kemarin kan dari luar sebagai dosen, sebagai akademisi, lalu sebagai aktivis di MCW, ada kesempatan ya udah sekalian aja kalau memperbaiki sesuatu sekaligus dilakukan dari dalam gitu. Iya. Siapa tahu ini bisa menginspirasi Pak, bisa menginspirasi teman-teman. Karena kita kedepannya pasti membutuhkan orang-orang yang memang memiliki pengalaman, memiliki komitmen untuk bagaimana bisa membuat negara ini menjadi jauh lebih bagus. Salah satunya di bidang pelayanan publik. Nah, kita mulai masuk nih Pak ke persoalan-persoalan pelayanan publik. Nah, sebelum kita ke pelayanan publik, Pak, bisa nggak kita menyampaikan bahwa ombudsman ini sebuah lembaga yang kalau dibilang populer, ya pasti ada yang tahu. Tapi dia tidak sepopuler mungkin lembaga-lembaga lainnya gitu. Itu gimana itu Pak? Mungkin di kesempatan ini bisa disampaikan kepada para pembelajar hukum. Ombudsman itu seperti apa sebetulnya Pak? Jadi kalau di dalam konteks ketatanegaraan kita, ombudsman ini kan sebagai state auxiliary body, lembaga tambahan, lembaga tambahan yang lahir pada masa reformasi. Nah, lembaga ini sebenarnya salah satu lembaga negara independen yang diharapkan mampu mengawasi ya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh negara maupun pemerintah. Di mana selama ini pengawasan itu kan sudah ada di pengawasan internal ya. Di masing-masing instansi ada pengawas inspektorat misalnya. Kemudian dewan pengawas. Kami PLU ada 2 Pak, ada Dewan Pengawas yang PLU-nya untuk keuangan, sama pelayanan administrasi lainnya ada di Irjen. Itu Pak ya, seperti itu Pak. Di negara itu kan sudah ada, kalau pengawas keuangan kan sudah ada BPK, BPKP. Iya betul. Nah, pengawasan terhadap manfaat penggunaan anggaran itu belum ada, ya kan? Nah,
Kalau pengelolaan anggaran kan sudah ada BPK, BPKP. Betul. Tapi bagaimana memanfaatkan setelah anggaran digunakan, betul-betul memberi manfaat enggak kepada masyarakat. Nah, itu kan pelayanan publiknya. Iya. Jadi katakanlah umpama sebagai contoh sederhana, ada anggaran negara untuk membangun gedung kampus Unmul. Ya. Nah, sudah dibangun gedungnya. Tapi apakah betul bangunan itu sudah sesuai dengan yang dituju, diharapkan? Oh, dibangun gedung ini untuk memenuhi pelayanan apa? Oh, misalnya untuk Misalnya kelas. untuk kelas, untuk ngajar, untuk administrasi. Iya. Nah, ini kan betul nggak dipakai. Nah, ternyata gedung itu kosong, nggak dipakai. Nah, berarti ini gedung ini tidak memberi manfaat karena nggak ada fungsinya kan gitu. Oh. Nah, itu salah satu bentuk yang kita sebut dengan pengawasan pelayanan tadi. Apa manfaat? Nah, kalau keuangannya kan dia sudah diaudit BPK. Penggunaan keuangannya untuk bangun gedung Gedung tadi. itu. Betul. Nah, tapi gedung ini bermanfaat apa tidak? Itu kan Itu menjadi kewenangan ombudsman. Wah, banyak ini Pak gedung Iya. yang mangkrak-mangkrak di tempat kami ini Pak. Misalnya itu contoh ya. Berarti itu kan terjadi apa yang kita sebut penyimpangan, maladministrasi. Karena apa? Oke. Karena tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya gedung itu. Iya, iya, iya. Nah, secara sederhananya kan begitu. Dalam konteks yang lebih luas dalam ketatanegaraan kita sebagai negara yang sudah didirikan menjadi negara dalam konteks hukum tata negara ini kan sudah harus ada isinya, komponen-komponen. Nah, sekarang kehadiran negara ini sudah benar-benar melayani masyarakatnya apa enggak? Nah, kira-kira kan begitu. Kehadiran negara ini, Tanggung jawab negara itu Pak. Nah. Iya. kehadiran negara ini apakah sudah memberi manfaat kepada masyarakatnya? Secara filosofis ketatanegaraan kita itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sangat jelas. Betul. Bahwa negara ini dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Iya, seluruh bangsa segenap Mewujudkan kesejahteraan umum, umum. mencerdaskan kehidupan bangsa. bangsa, ikut dalam perdamaian dunia. Ya. Ini tidak hanya sekedar tujuan abadi kita, tetapi ini adalah komitmen setiap penyelenggara negara harus menjalankan Untuk mewujudkan itu tadi. Inilah pelayanan publik sebenarnya. Untuk mewujudkan, jadi pelayanan publik yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan pencerdasan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Iya. Jadi pelayanan publik itu tempatnya di situ itu Di Pak. situ, iya. Dan ombudsman hadir untuk memastikan bagaimana ini diimplementasikan. Itu dia. Pembelajar hukum perlu pemahaman yang sederhana seperti itu gitu Pak, supaya mereka lebih dasar paham filosofi lagi. Betul. Juridis konstitusionalnya. Nah, maka kemudian kan lahir berbagai undang-undang kan. Undang-undang kementerian, undang-undang politik, undang-undang legislatif, yudikatif, semua dijalankan lewat undang-undang semua. Kementerian-kementerian kan ada undang-undangnya itu. Ada Pak. Energi ada undang-undangnya, pendidikan ada undang-undangnya. Pertambangan ada undang-undangnya, kehutanan ada undang-undangnya, lingkungan, ketenagakerjaan, kesehatan, semua komponen dari penyelenggaraan negara ini kan diatur dalam undang. Nah, sekarang bagaimana undang-undang ini dilaksanakan? Nah, itulah fungsi kita memastikan bagaimana para penyelenggara negara ini melaksanakan undang-undang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena kan kehadiran pemerintahan, kehadiran lembaga-lembaga negara itu kan dibentuk untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Betul. Bukan untuk melayani dirinya sendiri. Betul. Kan, gitu. Negara hadir punya tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan. Sudah ditujuankan. Yang tadi itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Dengan tujuan negaranya adalah melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, mencerdaskan. Yang kemudian diatur dalam berbagai macam aturan atau undang-undang regulasi yang ada. Untuk menjadi dasar hukum dari menjalankan pelayanan itu. Pelayanan. Dan kemudian ombudsman hadir untuk memastikan bahwa pelayanan itu betul dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan, prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tadi. Gitu. Itu dia, para pembelajar hukum posisinya itu yang akan menjadi dasar dari adanya ombudsman. Di seluruh negara ada nih Pak ya? Betul. Dan ini ombudsman ini menjadi sebuah organ negara, state auxiliary body tadi yang memiliki peran cukup penting sebetulnya, sangat vital bahkan. Iya. Karena boleh kan kita bilang bahwa di satu sisi ini melindungi hak warga negara kan begitu Pak. Betul. Memastikan bahwa negara
menjalankan tugasnya, hadir hadir, dan masyarakat haknya terpenuhi. mendapatkan Ya, haknya. Iya. Ombudsman hadir untuk memastikan itu. Makanya kan kemudian ombudsman ini kemudian salah satu tugas fungsinya kan menerima komplain, keluhan kalau masyarakat merasa tidak mendapat pelayanan yang sesuai dengan prosedur sistem yang sudah dikembangkan. Iya, betul. Seperti ini apa namanya tempat mengadu. Betul. Iya. Tempat mengadu. Kalau misalnya ke kepolisian kan tempat melapor. Nah, ini tempat mengadu bahwa negara mungkin lalai atau kurang memperhatikan atau melayani tapi tidak dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan sehingga terjadi tidak terpenuhnya hak-hak masyarakat untuk mendapat pelayanan. Ya karena kan sebenarnya eksistensi negara dan pemerintahan itu kan melayani masyarakat. Ya, kan? betul. Masyarakat. Betul. Sebagai pelayan dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara tadi ya. Dan masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Pak, kalau begitu Pak, kalau kita melihat Ombudsman RI ini berarti hari-hari Pak isinya penuh pengaduan dari masyarakat. Ya, setiap hari. Se-Indonesia ada ya, se-Indonesia. Maka kita kan kemudian oleh undang-undang pun sebenarnya diberikan hak untuk membentuk perwakilan di tiap daerah. Nah, sementara ini kemampuan kita masih membentuk di tiap perwakilan, di tiap provinsi. 34 masih. 34 Untuk provinsi baru masih sedang kita proses. Termasuk IKN nanti. Jadi ya itu tadi saya membayangkan pelayanan publik itu adalah komitmen negara, tanggung jawab negara, kewajiban negara setiap hari. Terus kemudian orang yang negara ini diwakili oleh berbagai macam orang-orang yang bertugas melakukan pelayanan. Ya termasuk kami di pendidikan. Dan kemungkinan untuk terjadinya selip dalam melakukan pelayanan itu sangat besar. Makanya saya bayangkan bahwa ini se-Indonesia di saat yang bersamaan bisa jadi laporannya kemana-mana, dari mana-mana untuk terjadinya pelanggaran ini Pak. Pelanggaran atau mungkin maladministrasi atau mungkin hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pelayanan negara. Tapi kemudian itu dibantu Pak ya, dibantu berbagai macam sistem kerjanya gimana Pak sebetulnya ombudsman Pak? Misalnya gini Pak, misalnya saya lapor nih Pak, saya nggak mendapatkan pelayanan, misalnya saya mau naik pangkat, enggak dikasih terus, dihambat, ditunda, dihambat. Syarat-syarat sudah terpenuhi semua itu. Tapi ini enggak segera-segera. Ya, saya lapor ke mana-mana sekalinya ke atasan inspektorat sudah tetap aja dihambat. Nah, saya coba lapor ke ombudsman. Kalau misalnya ada laporan seperti itu, mekanismenya gimana nih, Pak? Jadi mekanismenya kita sebenarnya pertama orang individu ataupun kelompok bisa datang sendiri. Baik itu membawa surat ataupun lewat lisan. Jadi bisa melapor secara tertulis maupun. Jadi datang aja kantor ombudsman terdekat di masing-masing provinsi, melaporkan masalah pelayanan publik bisa Pak ya? Ya. Jadi itu pertama lewat datang langsung dan persentase tertinggi sementara ini memang datang langsung masyarakat itu. Karena ada di setiap masing provinsi nih Pak ya? Iya, dan memang mereka merasa lebih trust ya, lebih karena ketemu dengan orang. Iya. Karena kadang ketemu langsung ini malah keluar solusi gitu daripada lewat surat. Tapi sebetulnya selain ketemu langsung lewat surat pakai elektronik langsung seperti bisa. aduan. Jadi kita punya platform untuk aduan itu bisa lewat call center, bisa lewat media sosial, Instagram, Facebook. Lewat media sosial pun ditanggapi Pak ya? Ditanggapi. Wah, itu penting itu. Lewat telepon, kemudian juga lewat email, lewat kirim pos surat, atau datang langsung. Jadi semua potensi kemungkinan orang melapor ke ombudsman itu sangat terbuka kita. Nah, kemudian tentu yang kita gali adalah dari pelapor itu adalah apa yang dia alami kan tentang pelayanan publik ini apa yang dia alami. Kita akan telah diskriminasi misalnya. Kan kita akan telah untuk melihat bahwa apakah seperti di pengadilan sih sebenarnya apakah ini memang kewenangan ombudsman karena yang diatur dalam undang-undang ombudsman itu kewenangan ombudsman adalah memeriksa berkaitan dengan masalah-masalah kendala ataupun hambatan dalam pelayanan publik. Jadi kalau itu terkait dengan misalnya
kejahatan kriminal, ya itu bukan kewenangan ombudsman, itu jelas ke penegak APH, hukum. betul, APH. betul, aparat penegak Nah, hukum. misalnya kalau itu misalnya kaitan dengan urusan perdata, utang piutang misalnya, Bisa ya ke itu jelas pengadilan. ke pengadilan Betul. atau ada lembaganya sendiri. Jadi misalnya Pak, saya lapor Pak, kenapa? Saya punya utang nggak bisa bayar. Nah, Oh, nggak bisa Pak ya? tidak bisa. Ke pengadilan aja kalau Jadi, itu. misalnya yang tadi dicontohkan kenaikan pangkat. Kenaikan tadi, pangkat saya Pak, ya itu misalnya kan begitu. bahwa apa namanya penyelenggara layanan yang dihadapi oleh Bapak sebagai orang yang harusnya pangkatnya tidak ada hambatan. Nah, kok ini sudah waktunya naik pangkat saya kok tidak naik. Padahal saya pemenuhan syarat-syarat sudah ada terpenuhi semua ya. Oh berarti ini ada hambatan pelayanan. Nah itu ombudsman bisa masuk. Tetapi dengan syarat pertama identitasnya harus jelas orangnya. Jadi kalau pelapor itu nggak bisa random gitu Pak. Iya, bukan random. Apa maksudnya itu nggak boleh kemudian apa namanya tidak teridentifikasi siapa pelapor ini. Meskipun ombudsman punya kewenangan kalau misalnya pelapor itu ingin ditutup identitasnya, artinya dilindungi, betul. Ya, itu nggak boleh kita buka, ya nggak mau. Kalau pelapornya, Pak, mohon identitas saya tidak dibuka, ya. Itu kita lindungi. Oke. Tetapi kita harus tahu benar enggak ini orang ini yang mengalami maladministrasi. Itu kalau atau kuasa hukum boleh juga. Pengacara misalnya. Iya, pengacara misalnya atau walinya, orang tuanya. Kalau itu anak, misalnya orang tuanya. Betul. Jadi itu kita menerima. Yang kedua, orang yang lapornya harus bisa dikomunikasi. Kalau kita perlu apa bisa ditelepon atau bisa ditemui atau karena siapa tahu dibukti atau keterangan misalnya itu kan kita perlu identifikasi yang lengkap ya, untuk keluhan masyarakat itu untuk membuktikan bahwa apakah laporan ini ada apa enggak itu. Benar apa tidak. Itu kan pertama pelapor sendiri kan harus identifikasinya jelas gitu. Betul, iya. Nah, kemudian baru nanti siapa sih telapornya? Apakah telapor ini penyelenggara pelayanan publik apa enggak? Dan nanti mengidentifikasi lagi. Pelapor yang dilaporkan siapa ini? Jangan sampai dia kan banyak itu di surat kaleng misalnya kan. Surat kaleng ya. Orang ngeluhkan tentang apa presiden misalnya. Ada gitu, Pak. Banyak, tapi identitas dirinya nggak ada. Di telepon nggak bisa misalnya. Nah, ini kan kalau seperti itu yang nggak kita layani. Jadi yang kita layani itu yang jelas ya. Iya, betul. Pelapornya jelas, yang dilaporkan pun juga jelas. Nah, itu intinya. Yang kunci yang kedua bahwa laporan itu akan ditangani ombudsman jika bahwa pelapor sendiri itu sudah tadi ada hambatan ketika sudah komplain tidak dilayani. Sudah misalnya Pak Dekan sudah ke Pak Rektor, sudah ke Pak Warek 4. Pak Warek yang melayani kok enggak pangkat-pangkat ini enggak diurus-urus gitu kan. Nah, saya sudah komplain ini ke atasan-atasan yang berwenang. Nah, itu baru bisa lapor ke ombudsman. Tapi kalau masih sedang ditangani Pak sudah lapor ke inspektorat, sudah Pak, sedang ditangani. Nah, itu kita belum bisa menangani. Diserahkan dulu ke internal. Ya, silakan ini diselesaikan dulu. Kalau nanti masih ada hambatan, baru ke ombudsman. Itu yang perlu diketahui oleh para pembelajar hukum nih Pak. Satu bahwa identitas pelapor harus dan jelas, yang dilaporkan harus jelas. Yang kedua pun posisinya ini sudah mengalami berbagai macam hambatan. Betul, bukan yang pertama kali misalnya hari ini misalnya baru sekali diurus langsung lapor ke ombudsman. Nah, itu enggak bisa. Jadi kita karena posisi ombudsman itu kan pengawas eksternal ya istilahnya. Betul. Ketika pengawas internal sedang bekerja menyelesaikan, maka kita akan tunggu sampai apakah. Cuman kita bisa menjadi supervisi, menjadi mendampingi untuk masalah ini jangan sampai nggak usah ke ombudsman lah masalah seperti ini gitu. Itu seringkali kita juga lakukan. Itu diantara proses kalau masyarakat ingin terlibat, dan kita selalu membangun komunikasi dengan masyarakat yang kita sebut dengan sahabat ombudsman. Sahabat ombudsman warga masyarakat yang secara aktif mau terlibat dalam urusan-urusan kalau ada keluhan publik dia secara aktif membantu ke ombudsman. Nah, itu kita sangat berharap gitu ya masyarakat ini jangan pasif gitu loh. Masyarakat itu juga perlu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap bisa membantu. Karena nggak berani ya Pak.
Nah, ini yang Nah, gimana keliru. Jadi Kadang nggak berani lah. masyarakat sekarang itu nggak boleh, nggak berani. Jangan sampai kemudian ada konsep yang ini yang no viral no justice misalnya. Itu kan sering begitu Pak. Nah, Jadi itu yang diviralkan dulu baru kemudian nah itu kan ditangani. berarti gambaran bahwa masyarakat ini ada hambatan kan begitu. Ada hambatan persoalan. Nah, ini yang ombudsman ingin persoalan seperti ini jangan sampai semakin meningkat. Mestinya itu gunakanlah saluran-saluran yang sudah disediakan. Betul. untuk menangani persoalan ini. Contoh yang sering kita lakukan, ombudsman itu punya mekanisme yang kita sebut RCO, reaksi cepat ombudsman. Reaksi cepat ombudsman. Oke. Itu Reaksi gimana, Pak? cepat ombudsman itu jika kita melihat ada persoalan-persoalan yang terutama ini memang aspek kedaruratan, ya, mengancam nyawa orang, harta orang, keselamatan, kebencanaan misalnya, itu ombudsman bergerak meskipun tanpa laporan masyarakat, kita bergerak yang kita sebut dengan Bisa Pak ya? iya, Bisa reaksi Pak ya? cepat. Jadi posisinya memang bisa aktif tanpa Betul. harus menunggu laporan. Tanpa laporan. Oke. Tapi dalam keadaan tadi. Ada darurat, kedaruratan, bencana, Oke, mengancam jiwa, mengancam harta, nah, itu. Seperti misalnya COVID kemarin gitu Pak. Betul, ya. Jadi kita melakukan COVID itu. misalnya harusnya disuntik, enggak Nah, dikasih misalnya, suntik jadi gitu. kita Ombudsman bisa langsung kalau itu. puskesmas, kenapa enggak disuntik? Betul. Gitu. Ya. Barang kan enggak ada, loh kok bisa enggak ada kan begitu. Jadi Ya. itu diantaranya. Selain RCO kita juga pun punya namanya inisiatif atas prakarsa sendiri. Inisiatif atas prakarsa sendiri. Inisiatif atas prakarsa sendiri. Jadi kita kemudian kalau melihat fenomena pelayanan publik ini bermasalah ya, maka kita bisa turun untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri mengapa ini terjadi. Nah, kemudian Itu dari observasi gitu Pak ya? Iya. Dari observasi. Jadi misalnya ya ada banyak media yang membahas masalah itu. iya, Ya, oke. Misalnya katakanlah contoh sebagai kasus Banyak pungli di misalnya Kecamatan X. misalnya. Ya. Nah, itu pernah kita lakukan di pelabuhan. Nggak ada yang lapor nih Pak, nggak ada yang lapor. Tapi mereka ngeluh semua. Ini urusan keluar barang masuk keluar di pelabuhan kok susah. Nah, akhirnya kita melakukan investigasi. Kemudian kita temukan hambatan-hambatan ini karena banyaknya pintu tadi, banyak birokrasinya. birokrasi. Oke. Nah, itu akhirnya kita sampaikan rekomendasi ke presiden dan presiden melihat langsung akhirnya dilakukan perubahan termasuk dilakukan merger Pelindo macam-macam terus perbaikan keluar barang masuk di pelabuhan Tanjung Priok itu sehingga sekarang sudah lebih sederhana lagi. Nah itu diantara contoh. Betul. Jadi ombudsman ini bisa laporan, bisa karena keadaan tertentu, dan bisa juga karena inisiatif atas prakarsa ketika sendiri, ada hal-hal yang fenomena memang yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada hambatan. Selain itu Pak, 3 ada lagi bagaimana ombudsman bergerak ini Pak? Selain itu kita juga melakukan proses pencegahan namanya pencegahan maladministrasi. Pencegahan ini edukasi ya, sosialisasi, kemudian juga kita melakukan penilaian kepada standar kepatuhan atas pelayanan publik. Compliance-nya. Ya. Betul. Kepatuhan pada standar pelayanan publik. Jadi dalam ini kita acuannya undang-undang. Kan ada undang-undang pelayanan publik Pak ya? Iya. Itu Undang-Undang 25 tahun 2009. Kalau ombudsman ini Pak, Undang-Undang 37 tahun 2008. 2008. Ya. Di dalam Undang-Undang 25 2009 di sana disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memastikan terpenuhinya standar layanan. Misalnya diantaranya terkait dengan dasar hukumnya apa sih layanan ini? Betul. Itu kan harus ada. Misalnya diminta biaya sekian. Itu misalnya itu harus ada dasar hukum. Yang kedua tentang persyaratan. Jadi untuk orang katanya contoh naik pangkat tadi. Naik pangkat ini untuk bisa naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Itu kan ada syarat-syarat. Betul. Nah, itu harus bisa difahami oleh orang-orang masyarakat yang dilayani, yang pendidikan tentang itu. Orang ngurus KTP misalnya. Syarat-syaratnya harus tahu. Ngurus nikah. Ya. Nah, syaratnya harus ada. Ngurus sertifikat tanah. Ya. Ngurus untuk mendapatkan surat izin mengemudi misalnya. Betul, ya. Untuk ngurus paspor, semua layanan daftar sekolah misalnya. Nah, itu kan persyaratannya harus jelas. Nah, itu masyarakat bagaimana mudah mengakses, mudah mengetahui. Jadi jangan sampai syarat ini ditutup
orang misalnya umpama ya, orang iya. saya datang ke layanan konter KTP. Saya datang ke sana. Pak, mau ngurus KTP saya. Mana syarat-syaratnya? Nah, kemudian informasi nggak lengkap. Orang harus datang ke situ lagi suatu saat. Oh, itu Nah, termasuk termasuk maladministrasi. administrasi, Pak ya? Ya, makanya syaratnya kan harus terbuka, diinformasikan. Betul. Sama dengan kalau kita ngelola di perguruan tinggi. Mahasiswa untuk jadi mahasiswa Universitas Mula Warman, itu apa sih syaratnya? Ijazah, Nah, ijazah SMA, rapot, lolos tes. lolos tes. Nah, itu kan disebutkan. sebutkan, harus tahu masyarakat itu. Betul. Kalau nggak disebutkan, Terus harus bayar SPP berapa? betul. Nah, Betul. terus Angkanya, Pak ya. berapa lama orang bisa jadi sarjana di situ? Minimal sekian tahun kan ada sekian semester, maksimal sekian semester. Itu Harus terpublis tahu diketahui oleh publik. Betul. Nah, kemudian selain persyaratan juga ada prosedurnya. Untuk mekanisme mendapatkan SIM, ada ujian, ada caranya. Iya. Nah, itu harus jelas. Tahapan-tahapannya harus terinformasi kepada masyarakat. Saya ngurus sertifikat tanah misalnya. Mulai dari kelurahan atau kepala desa sampai ke kantor BPN. Itu apa saja sih yang harus dibawa oleh masyarakat. Sehingga dibuat masyarakat itu cerdas gitu loh. Nggak perlu orang datang ke situ itu berkali-kali baru paham. Bolak-balik itu Pak. Itu termasuk kan tidak efektif. Tidak efektif. Dan pelayanan berikan berarti nggak bermanfaat. Betul. Maka kan sejak di kelurahan sudah harus terinformasi itu. Kalau kamu mau ngurus sertifikat tanah hak milik misalnya, maka syaratnya ini. Nah, itu akan memudahkan masyarakat untuk terpenuhinya hak dia sebagai mendapat pelayanan. Dan ombudsman hadir untuk memastikan itu. Nah, itu yang kita coba nilai setiap tahun. Kita berikan penilaian kepada lembaga-lembaga pelayanan di tingkat pemerintahan daerah, baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi, kementerian, lembaga, yang tiap tahun kita terbitkan hasil penilaiannya. Kalau yang ada penilaiannya nih Pak? Betul, tiap kompetisi tahun, nih Pak? Bukan kompetisi, tapi kita beri nilai daerah raport. Raport. Ya. Misalnya katakanlah kabupaten provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini kemarin tahun 2022 itu masih nilainya masuk, kita bagi ada 3 zona. Zona kuning itu yang kepatuhan sedang, zona merah itu kepatuhan rendah, zona hijau itu kepatuhan tinggi. Nah, kebetulan di Kalimantan Timur ini masuk zona kuning. Kalau nilai seperti mahasiswa kita beri nilai A sampai E Pak kita Pak. Ya. A itu kepatuhan tertinggi, dengan kepatuhan tertinggi, sangat tertinggi. Kemudian B tinggi saja, tapi ini masuk zona hijau, AB ini. Kemudian yang C itu zona kuning, kemudian DE itu zona merah. Iya, nggak lulus Pak. Suruh ngulang gitu. Nah, tapi tiap tahun kita uji terus, apakah ada perubahan apa enggak. Nah, itu cara kami dalam rangka pencegahan tadi. Supaya terpenuhnya standar-standar pelayanan, itu kita uji tiap tahun untuk bagaimana penyelenggara layanan ini terus konsisten untuk mematuhi aturan-aturan tentang standar pelayanan. Oke. Berarti selain melakukan penindakan, penyelesaian laporan masyarakat, inisiatif atau perangkat sendiri juga pencegahan. Betul. Pak tadi untuk penindakan sendiri Pak posisinya itu hasilnya outputnya rekomendasi gitu Pak, atau bisa memberi sanksi atau gimana ombudsman ini Pak? Output yang kita keluarkan itu kan begini, kalau ada laporan masyarakat sepanjang laporan itu bisa kita selesaikan dengan para terlapor, kita selesaikan ya cukup dengan kita tutup lewat berita acara. Tapi kalau masih belum cukup, kalau ada maladministrasi, maka yang kita keluarkan pertama kali adalah tindakan corrective action namanya. Terhadap pelayanan yang dilaporkan. Penyelenggaraan tadi. Ini terjadi keluhan karena ini harus diperbaiki. Misalnya supaya katakanlah layanan digital misalnya. Pak sering macet, harus diganti. Websitenya 404 terus. Misalnya harus diganti nih. Nah, itu salah satu tindakan correction aktifnya. Ini pelayannya tidak kompeten, harus diganti yang kompeten. Nah, itu cara kami untuk mendampingi supaya pelayanan ini selesai. Ini ada hambatan karena tidak naik pangkat tadi, persoalan apa? Nah, ini harus segera. Misalnya ada
PNS yang Orangnya dendam sama Iya, saya misalnya. itu terjadi. Oh, iya, ada Pak. Terjadi. Jadi Soal dendam ini juga. iya, Wah. pernah terjadi di sebuah kabupaten Wah, di wah, 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 NTT wah. ya. Iya, Pak. Ada kasus beberapa CPNS ya, tidak diangkat-angkat menjadi PNS sudah 5 tahun. Lama itu, Pak. Iya, kan ini PNS-nya sudah CPNS-nya sudah sekian kok lama. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata ini dulu nggak pendukung bupati. Wah, ada juga yang Ada gitu. juga, Pak. Macam-macam. Nah, itulah akhirnya memang. kemudian setelah Orang-orang kita ini. temukan, nah kemudian segera di SK-kan PNS-nya. Nah, itu kan penyelesaian. Oke, Nah, oke. kan banyak itu isu-isu Jadi kepegawaian itu. lebih ke arah tindakan Korektif, supaya ya. haknya masyarakat terpenuhi. Nah, kalau tindakan korektif ini tidak diindahkan, ya. baru kemudian kita lahirkan rekomendasi namanya, rekomendasi ombudsman. Nah, rekomendasi ombudsman inilah kalau tidak dilaksanakan lagi, baru ada implikasi, ada sanksi. Dan itu bukan ombudsman yang memberi, itu atasannya. Dia, atasan orang yang melakukan maladministrasi tadi. Betul. Sesuai dengan aturan di masing-masing. Iya. Entah itu penurunan pangkat, entah itu kalau PNS bisa jadi PP disiplin PNS, betul, begitu Pak ya. iya. Ada aturan-aturan yang melekat di situ. Iya. Tapi kan rata-rata memang penyelenggara pelayanan publik ini ya tunduknya pada Undang-Undang Manajemen ASN, pada itu yang PPASN itu, PPASN, atau kemudian Undang PP Iya, Disiplin. betul. Nah, cuman kita juga sering menyampaikan kepada penyelenggara layanan bahwa ya jangan sampailah itu sampai ke sana gitu kan. Kalau bisa kan ini kalau dipenuhi kan masyarakat menjadi Iya, yang penting haknya masyarakat terpenuhi kan betul, itu Pak ya. iya. Nggak perlu sampai berpanjang-panjang. Betul. Iya. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampailah kemudian ada sanksi yang harus diterapkan kepada para penyelenggara layanan ini. Itu yang menjadi harapan kita gitu. Tapi ketika rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan, ya itu berimplikasi ke sana dia. Tapi itu memang kita sangat menjaga jangan sampai bahwa tidak setiap tahun itu kita bisa dihitung dengan jari itu kita mengeluarkan rekomendasi itu enggak. Karena korektif tadi Pak ya. Betul. Pak, kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, dalam setahun itu atau dalam sehari Pak, kira-kira se-Indonesia ini berapa laporannya Pak? Sampai ribuan Pak yang melaporkan? Iya, sampai ribuan. Astagfirullah. Banyak juga Pak ya? Iya, ini sampai untuk tahun 2023 sampai bulan Agustus kemarin itu kita sudah menerima hampir 7.000 laporan. Oh iya? Se-Indonesia nih Pak? Se-Indonesia. Wah. Tapi sebenarnya kalau kita ngacu kepada ombudsman yang ideal di negara-negara yang sudah bagus ombudsmannya itu antara jumlah penduduk dengan pengaduan itu ya 10%-nya mestinya. Nah, kalau di Indonesia ini kan belum sampai 10%. Jadi masih. Karena memang tadi banyak masyarakat yang belum mengenal ombudsman itu sendiri. Sama ya wedi tadi itu loh Pak. Iya, takut tadi itu. Iya Pak. Iya, mereka belum merasa perlu ya untuk karena takut tadi itu kecenderungan itu. Yang kedua memang tidak tahu. Itu yang memang. Oke Pak, mudah-mudahan setelah nonton podcast ini masyarakat bisa lebih teredukasi lagi. Iya, terima kasih. Bahwa ada ombudsman yang siap untuk menerima aduan. Betul. Sepanjang memang pengapornya jelas. Betul. Dan begitu. Masalah yang dilaporkan juga pelayanan publik. Pelayanan publik dan gitu. Itu yang menjadi ini. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan publik Pak, ini kan terkait dengan pelayanan publik di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ini kan baru nih Pak. Iya. Kalau dilihat dari beberapa berita-berita nih Pak, mungkin nggak Pak? Atau mungkin jangan-jangan ombudsman sudah pernah punya bukan rekomendasi mungkin ya, atau punya inisiatif untuk melakukan. Iya, kita pernah melakukan IAP namanya, inisiatif atas prakarsa sendiri berkaitan dengan beberapa problem yang dihadapi masyarakat tentang masalah pengurusan hak atas tanah. Iya, di IKN memang agak rumit memang ini Pak. Yang kemudian kita memang ombudsman menemukan dari hasil IAP itu, dan ini sudah kita sampaikan ke pihak IKN, kementerian terkait ya, bahwa di antara ya ini yang menjadi temuan ombudsman adalah mengapa persoalan-persoalan pengurusan hak atas tanah di daerah ini kemudian dihentikan dulu, di moratorium istilahnya. Oh iya, di stop. Nah, itu kan
kemudian membuat masyarakat ini tidak memiliki kepastian, gitu kan, tentang hak dia. Padahal dia sudah mau mengurus ini misalnya. Mengurus. Ya. Nah itu yang salah satunya kan masuk kriteria maladministrasi kan tidak memberikan layanan. Iya, Nah terhambatnya itu haknya orang juga. betul. Nah, itu yang kemudian Pernah Pak ya? betul. Tentang Tentang IKN, tentang masalah atas prakarsa inisiatif atas sendiri. prakarsa sendiri itu. Iya. Nah ini yang memang kita masih sedang terus melakukan monitoring tentang pelaksanaan tindakan korektif ombudsman. Oh, Jadi kita berharap bahwa ada beberapa kebijakan untuk memperbaiki ini supaya keluhan masyarakat tentang masalah pengurusan hak atas pengurusan tanah. hak atas tanah tadi tidak ada hambatan lagi gitu. Meskipun itu bagian dari kebijakan untuk apa namanya kepastian pengurusan tanah, tetapi mestinya kan hak-hak masyarakat ini harus Nggak boleh didulukan. diabaikan. Harus didulukan Iya. menurut saya. Tidak Iya. hanya diabaikan, tapi ini harus didahulukan. Gitu. Karena apa? Karena apa namanya eksistensi masyarakat asli yang mendahului menduduki kawasan itu IKN ya harus menurut saya ya prioritas. harus prioritas. Jadi apakah persoalan nanti kemudian itu digunakan untuk kepentingan umum itu urusan kemudian. Artinya ini diberi kepastian dulu. Betul. Baru betul. nanti kemudian Betul. oh iya Pak ini memang akan kita gunakan untuk kawasan IKN. Nah baru persoalan hubungan antara warga negara ini dengan negara. Apakah dengan untuk pengadaan tanah untuk ya, pembangunan. misalnya apakah masyarakat oke saya sukarela sudah dengan bangga saya serahkan tanah saya untuk negara. IKN. Silakan. Ya, atau oh harus ganti rugi dong. Saya kan Ya. hanya punya tanah di sini. Ya, Nah, ya, saya ya, nanti ya. setelah ini makan di mana? Betul, Misalnya betul, kan, betul. oh ya oke kamu dengan mekanisme ganti rugi misalnya. pengadaan tanah untuk Bisa kepentingan umum kan, tadi itu. sehingga nanti setelah proses ini smart gitu ya, kan di kemudian hari sudah nggak ada masalah, kan gitu. Jangan kemudian ini menyimpan api dalam sekam kan gitu. Lah iya, jadi tiba-tiba tanahnya Seolah-olah diklaim dibangun ya. tanpa kejelasan. Lah terus saya dapat apa ini? Nah, iya. maka kan itu bisa potensi kemudian hari muncul gugatan, muncul kepada negara. Iya, Berarti ini kan menggambarkan hubungan antara masyarakat, rakyat dengan negara ini itu masih mending kalau dengan negara Pak yang dihadapi jelas. Lah ini kalau misal ribut sesama warga sendiri. Negara. Nah itu yang makanya untuk iya. memastikan itu maka identifikasi mengenai perlindungan hak-hak warga negara ini didulukan dulu. Baru setelah itu oke silahkanlah untuk mekanisme kepentingan umum kan ada caranya sendiri. Ada aturannya Tapi sendiri. yang penting ini diprioritaskan dulu kepastian mengenai hak orang-orang yang lebih dulu ada di situ kan gitu. Nggak bisa kan tiba-tiba seolah-olah tempat ini kosong sama sekali. Nah, faktanya ada orangnya. Ada pemiliknya juga, ada sejarahnya, yang menguasai, ada sejarahnya. Nah, itu. Ya, jadi kan tidak kita datang di ruang hampa kan gitu kan. Nah, itu yang kita memang memberikan saran supaya pengelola pemerintahan maupun negara yang diberi kewenangan dalam hal ini perlu itu membuat mekanisme yang lebih memprioritaskan masyarakat yang kalau toh mengklaim ya dibuktikan dulu kan mengklaimnya. Nah, kan ada prosedurnya kan Pak. Maka, ini tanah saya, mana buktinya kepemilikan kan, gitu. petok D atau surat letter C atau sehingga apa jangan gitu. sampai proses pembangunan ini kita diricuki dengan persoalan-persoalan ini benar, gitu. Benar, itu yang justru itu menghambat kan Pak. Betul, malah menghambat. Iya. Itu yang jadi ya kebanyakan kecenderungan dalam penggunaan hak atas penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan itu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif lah. Memang sering ribut Pak kalau gitu Pak. Sering ribut urusan ganti tanah Iya, memang dan itu paling ruwet. Ya. Berapa kali kemarin itu juga di ujung jalan tol Balikpapan tuh itu juga ada kemarin tuh Pak. Ketika jalan tol dibangun posisinya masih ada yang belum terbayarkan katanya. Iya, itu banyak pengaduan seperti itu kaum banyak juga Pak ya. Banyak juga Pak ya pengadaan tanah untuk pembangunan tapi belum dibayar. Belum beres tapi pembangunan sudah jalan gitu. Iya. Jadi memang kita tidak bisa menghindari konflik-konflik seperti ini, tapi menurut saya ini harus didulukan dulu gitu loh. Diselesaikan baru silahkan baru dibangun. Memang proses ini kan perlu waktu gitu. Nggak bisa kemudian dipaksa-paksa. Nah, karena disitulah sebenarnya kalau dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan fungsi
pemerintahan daerah setempat, BPN itu peranannya sangat penting untuk memetakan, melihat dokumen-dokumen asal dari asal usul Asal tanah usul, itu, iya, 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 iya. sehingga Memang isu tanahnya luar biasa Pak di betul, IKN ini Pak. betul, ya. Nah itu yang kita harapkan ya, bahwa bagaimana agar persoalan-persoalan pengurusan pengakuan hak atas tanah ini jangan ditunda, gitu. Jangan dimoratorium, malah ini yang harus Percepat diprioritaskan, untuk percepat, supaya untuk ketika ada misalnya nanti ada pengadaan tanah, langkah-langkah apa ini iya, cepat gitu loh. sudah ketahuan siapa pemiliknya, siapa Betul, jadi jadi ketika negara mau menggunakan itu tinggal tinggal mekanisme mekanismenya apa yang pengadaan tanah dipilih itu yang ya, digunakan. betul. Dan itu kalau misalnya, oh ya ini saya harus membeli atau ganti rugi, itu pasti orangnya, oh saya betul memberi ganti rugi kepada yang berhak. Karena punya Jangan, sertifikat. iya, jangan sampai diberikan, loh ini sudah saya bebaskan kok, loh kepada siapa? Oh ini si A, loh ternyata nggak berhak dia. Sementara uang sudah diterima. Nah itu kan Cari masalah gitu. betul. Iya. Nah, selain masalah tanah Pak, untuk IKN kira-kira, karena IKN ini kan nanti akan menjadi sentral pelayanan administrasi pemerintahan Pak kondisi. Iya betul, makanya ini kan Apa harusnya concern ombudsman terhadap perpindahan ibu kota negara terkait pelayanan Pak? Selain tanah tadi, selain soal tanah tadi. iya yang nanti akan, karena ini masih proses ya, yang Iya, akan iya. banyak mendapat potensi keluhan itu adalah mengenai perpindahan pegawai. Ini sudah banyak informasi-informasi bahwa ada sebagian pegawai yang mau pindah, ada yang tidak. Nah, persoalannya kan bahwa mereka ini kan menjadi pegawai negeri atau ASN itu kan sudah diikat oleh janji jabatan sebenarnya. Iya. Yang dimana dia ditempatkan dimanapun Siap tidak ditempatkan boleh. di mana saja. Di mana saja. Nah, sekarang kan realitasnya itu kan Iya. banyak faktor-faktor yang pengaruh, entah masalah anak, keluarga, orang tua, Sekolah, ke sekolah, kehidupan yang sudah berjalan. kehidupannya berjalan. Maka sekarang pertanyaannya adalah sejauh apa kesiapan ya. Jadi agar tidak menimbulkan masalah itu kan kesiapan dari IKN ini untuk menyediakan segala kebutuhan infrastruktur, kebutuhan pokok dasar dari pegawai yang akan dipindah dan akan melayani masyarakat di sana itu merasa aman, nyaman gitu. Ini pengaruh pasti kan Pak? Iya. Kalau dia nggak nyaman, nggak aman ya Dia pelayanan publiknya buruk seadanya. Ya. Jadi kan misalnya Air bagaimana mati. kesiapan kebutuhan dasar tadi ya. Airnya pegawai, mati Pak. Akhirnya nggak mati. ada air. Terus kemudian dia transportasi susah. Datang ke kantor jam 10. Ya jelas aja orang karena transportasinya nggak ada. Atau dia baru bisa dapat air jam 9. Nah itu yang kalau kita lihat bagaimana agar perencanaan ya, infrastrukturnya misalnya seperti kesediaan rumah, sarana sekolah, rumah sakit itu harus lebih siap sebelum orang pindah. Itu akan lebih baik. Ada dulu. Ya. Nah ini yang penting menurut saya, dan budaya ada dulu ini belum banyak terjadi di negara kita ini. Nah IKN ini setelah struktur infrastrukturnya disediakan, orang pindah itu kan nyaman. Betul. Ya kan? Oh ada, saya mau ke toko apa, ada kebutuhan pokok ada, mau ngantar anak sekolah ada tersedia di situ. Ada kesehatan. Rumah sakit terpenuhi semua. Nah, ketika fasilitas-fasilitas kebutuhan perlindungan, jaminan kesejahteraan ini sudah ada, maka saya kira nggak susah orang akan pindah itu. Ya karena fasilitasnya sudah ada. Sudah Pak. ada. Kan yang dicari orang itu kan ada fasilitasnya, kemudahan fasilitas. Nah kalau saya dengan gambaran tentang ibu kota negara yang disiapkan sedemikian rupa, harapan bayangan saya harusnya fasilitas umum ini tersedia semua dulu, jangan orangnya dulu gitu. Karena disitulah kecarut-marutan kota di beberapa tempat kita itu karena manusianya dulu didatangkan, baru ada fasilitasnya. Atau disuruh buat sendiri fasilitasnya itu. Makanya kan yang tepat itu kan disediakan dulu fasilitasnya, baru orang dipindah. Nah itu kalau orang mau katakanlah memindah sekelompok orang ke suatu daerah, itu ya harus disiapkan seluruh kebutuhan habitatnya tadi. Jadi misalnya kalau mau menggeser suatu kawasan
nelayan misalnya, karena kawasan ini dimanfaatkan untuk IKN, maka pindahlah masyarakat ini ke tempat yang juga pantai, yang kawasan Kalau nelayan taruh di juga. gunung ya bingung dia. Nah, dia Iya, mau iya, hidup iya. pakai apa? Karena dia udah terbiasa untuk Berilah katakanlah dia berilah lahan yang luas. Nggak bisa jalan, dia nelayan kok. iya, Mau disuruh jadi petani. ya nggak bisa juga Nah, karena hari-hari dia ilmunya nelayan. nelayan. Nah, Pekerjaannya nelayan. betul. Betul. Nah, itu yang perlu dirancang dengan matang gitu ya, dan baik, sehingga tidak meninggalkan masalah. Malah orang dipindah itu malah bahagia gitu. Itu gimana? Itu kan penting gitu. Iya. Karena itu saat ini menjadi tantangan posisinya. Betul. Tantangan bagi ini negara untuk menyediakan fasilitas. Karena kalau kita lihat sampai hari ini pun ya memang fasilitasnya fasilitas yang sekarang sudah ada. Iya. Tapi itu yang Jangan minim. Kalau Iya. saya malah ekspektasinya itu harus melampaui. betul. Yang sudah ada itu pun yang sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten sebelumnya yang sudah ada di situ. Nah, itu gitu. menurut saya kan standarnya bukan standar ibu kota. Kalau itu kita Belum. bicara ibu kota kan. Belum karena Nah, kayak tadi yang saya sebut habitat tadi. betul. Orang itu akan nyaman ketika dia pelayanan yang dia merasa mendapat sesuatu yang lebih dibanding yang sudah dialami sekarang. Oke. Misalnya tadi ya, Baik, kemudahan baik. rumah sakit, kemudahan transportasi, kemudahan pendidikan, kemudahan. Nah, itu kalau apa namanya kesediaan kita untuk membangun tempat baru ini harus betul-betul memang dipenuhi semua fasilitas publiknya. Ombudsman concern Pak ya terhadap hal-hal seperti itu Pak. Betul. Ya. Untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Karena kalau hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu nggak terlaksana atau belum terlaksana sesuai dengan standar ibu kota, justru malah khawatirnya mempengaruhi cara kerja kita, kualitas kerja, kualitas pelayanan, dan itu nanti menjadi mubazir gitu. Orang akan merasa, untuk apa saya pindah ke sini kalau begitu? ya balik aja lagi. Balik aja lagi kan gitu. Negara membuang biaya untuk membangun sesuatu yang ternyata oleh aparat negaranya sendiri tidak dipenuhi semua kebutuhan dan penyelenggaraannya. Iya. Ini tantangan sebenarnya, tantangan untuk ke depan agar ini bisa lebih dipikirkan, direncanakan oleh penyelenggara ini agar proses ini tidak ada hambatan. Nah, itu planningnya menurut saya harus matang. Gitu. Karena bukannya sekedar membangun fisik gedung bangunan ya. Iya. Tapi ada gedung bangunan tinggal ngisi orang, jangan tidak mudah itu. Tapi orang yang akan karena ini tempat baru, orang yang didatangkan ini kan harus dipenuhi semua kebutuhannya. Betul. Baru orang itu akan nyaman tinggal di tempat baru. Iya. Oke Pak, terakhir posisinya sebelum kita ini. Ombudsman sendiri posisinya sebagai sebuah organ negara yang concern terhadap pelayanan publik, kira-kira nih Pak, kepada para pembelajar hukum nih Pak, sebagai ketua Ombudsman, kira-kira pesan-pesan apa yang akan Bapak sampaikan? Seperti misalnya, jangan takut laporkan misalnya, atau apa begitu Pak? Gimana Pak? Jadi saya berharap bahwa masyarakat pembelajar hukum ini betul-betul mau mempelajari aturan-aturan yang benar-benar sebenarnya sudah dibuat untuk melindungi masyarakat. Jadi masyarakat tidak boleh ragu, tidak boleh takut. Jadi kalau ada hal yang perlu dilaporkan ke Ombudsman, itu kita terbuka dan siap untuk membantu. Dan kita kalau misalnya laporan itu harus dilindungi, identitasnya kita akan lindungi. Mekanismenya ada. Jadi, dan Ombudsman ini lembaga negara yang juga dilindungi oleh hukum. Jadi setiap tindakan Ombudsman juga ada mekanisme aturan hukumnya. Hukum acaranya ada hukum juga. Acaranya yang dia juga melindungi diri sendiri. Ombudsman punya kekebalan hukum yang juga tidak tidak mudah untuk diklaim sebagai lembaga yang kemudian mudah diterobos atau mudah dilemahkan dan sebagainya. Jadi kita berharap para pembelajar hukum tentu perlu juga dibuka, dipelajari peraturan perundangan yang ada supaya lebih tahu gitu ya, karena
pertemuan singkat ini tidak mungkin menjelaskan semuanya. Betul. Jadi ada Undang-Undang 37 tahun 2008 Tentang tentang Ombudsman, Undang-Undang 25 pelayanan tahun publik. 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, Iya. dan undang-undang terkait yang lain sesuai dengan sektor penyelenggara pelayanan publiknya. Isu kependudukan ya dibaca undang-undang warga Adminduk, negara, ya betul. Adminduknya. Ya. Isu pendidikan ya dibaca aturan Undang-undang tentang pendidikan. pendidikan nasional. Isu-isu tentang kesehatan ya baca regulasi Undang-undang mengenai kesehatan. Dan sekarang saya kira para pembaca hukum ini luar biasa menurut saya. Resources mengenai bahan-bahan regulasi kita ini Mudah luar biasa, didapat, mudah didapat, dan kita tidak tinggal mau baca apa enggak kan itu aja. pada sebenarnya pada isu apapun sekarang itu aturan hukumnya ada. Iya. Tinggal kita melihat bagaimana aturannya dilaksanakan apa enggak. Itulah di situ fungsi. Kalau ada regulasi yang tidak dilaksanakan, ya bisa Jangan lapor. ragu-ragu. Jangan ragu-ragu lapor ke Ombudsman Setelah Indonesia. ditangani secara internal. Tentu. Gitu. Iya. Baik Pak, untuk kami Pak, lembaga pendidikan, saran Bapak, masukan Bapak? Iya, saya kira untuk lembaga pendidikan tentu kita berharap bisa menjadi mitra strategis bagi Ombudsman untuk terus bisa bersinergi, meningkatkan kerja-kerja pengawasan. Jadi saya kira lembaga pendidikan bisa menjadi mitra untuk mendukung kita, misalnya dengan entah itu lewat mekanisme MBKM atau lewat mekanisme non MBKM untuk bersinergi menjadi sahabat Ombudsman dalam rangka memperkuat dari segi pengetahuan. Mungkin kalau Ombudsman kurang pengetahuan kan datanya ke perguruan tinggi. Betul. Demikian juga para dosen yang ingin mengetahui bagaimana praktek-praktek di pengalaman bisa ke Ombudsman. Kita jadi bisa saling silang mengisi potensi-potensi yang saling ada untuk kita bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di negara kita dan masing-masing. Kebetulan juga tadi Universitas Warman dengan Ombudsman RI sudah melakukan penandatanganan agreement, terus kemudian dengan Fakultas Hukum juga sudah ada. Ini artinya kami boleh dong Pak disebut sebagai sahabat Ombudsman. Betul. Ya, ini itu yang penting sudah menjadi sahabat Ombudsman. Siap, ini sah sudah menjadi sahabat Ombudsman ini kan begitu. Iya. Baik, para pembelajar hukum, luar biasa sekali pembicaraan kita pada siang hari ini. Sayang waktu harus kita akhiri karena kalau bicara pelayanan publik ya mungkin 2 hari 2 malam nggak akan selesai posisinya. Tapi mudah-mudahan pembicaraan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu pengetahuan, dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua, jangan ragu-ragu melaporkan apabila ada hal-hal yang pelanggaran maladministrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bisa juga bersama dengan kami karena kami sudah menjadi sahabat Ombudsman, sehingga kami akan bantu melakukan berbagai macam hal apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya maladministrasi. Dan ini juga menjadi cermin bagi kami bahwa kami juga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan publik juga harus sesuai dengan maklumat pelayanan, sesuai dengan standar pelayanan, dan sesuai dengan apa yang digariskan dalam berbagai macam aturan-aturan mengenai pelayanan pendidikan di bidang pelayanan publik di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih, sampai bertemu kembali di Lamin Ilmu Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.